Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah, berkat hidayah dan taufiknya lah, hingga sampai pada hari ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan keseharian kita, yang insya Allah kegiatan-kegiatan kita itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan, ya, senantiasa kita jadikan sebagai role model dalam menghadapi derasnya kehidupan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup adalah pilihan, ya. Mungkin kalimat ini sudah sangat sering sekali ya kita dengar, ya, sudah sering kali kita baca, ya. Namun banyak dari kita yang betul-betul belum memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Hidup adalah pilihan, ya. Kita akan hidup berdasarkan tujuan, berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pilih dalam setiap segmen dari kehidupan kita, ya. Seperti seorang pemain sepak bola, pasti dalam prosesnya melakukan aktivitas atau melakukan pilihan-pilihan yang kemudian mengarahkan mereka menjadi seperti pada tujuan mereka. Nggak mungkin seorang pesepak bola itu kemudian dalam prosesnya untuk menjadi seorang pesepak bola melakukan banyak latihan tinju, nggak mungkin. Pasti mereka banyak melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan mengolah si kulit kendar, gitu. Mulai dari shooting, dribbling, passing, dan hal-hal yang lain yang kemudian mengantarkan mereka menjadi seorang pesepak bola yang profesional. Nah, kalau kita tarik hal itu kepada diri kita, bahwa kalau kita itu mengindikasikan kepada kita bahwa apa yang ada pada diri kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita pilih di masa yang lalu, dan seperti apa kita di masa depan adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat selama pilihan-pilihan yang kita buat di masa yang sekarang. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang menjadikan kemudian bulan suci ini sebagai momentum untuk banyak-banyak belajar membaca Al-Quran, ya, banyak-banyak bertadarus, banyak-banyak mentadabbur Al-Quran, ya, mulai dari Ramadan hari yang pertama sampai pada hari ini, yang hari ini pasti kita sudah bisa melihat hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh kita, gitu, pilihan-pilihan yang kita pilih, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ya, selama mulai dari hari yang pertama sampai pada hari ini. Walaupun hasil yang kita terima pada hari ini belum sesuai dengan harapan kita, tetapi hasil yang kita terima ini tuh menggambarkan pilihan-pilihan yang kita buat di hari-hari sebelumnya. Nah, setiap pilihan-pilihan yang kita buat akan mengarahkan kita kepada tujuan tertentu, sama dengan tempat kita di akhirat kelak akan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat selama kita berada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal dan ditutupi dengan kehinaan. Seorang mukmin yang menjadikan surga sebagai tujuannya pasti akan senantiasa menyelaraskan pilihan-pilihan hidupnya atau aktivitas-aktivitasnya dengan
perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mau menyelaraskan, tidak mau kemudian menyesuaikan pilihan-pilihan hidupnya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah memilih tempat di akhirat kelak, yaitu selain surga. Maka kalau kita ditanya, kita disuruh memilih, pasti tidak ada yang kemudian dari kita yang memilih tempat selain surga. Pasti kita semua memilih surga. Namun hal tersebut harus dibuktikan dengan amalan dan perbuatan. Harus kemudian dibuktikan dengan pilihan-pilihan hidup yang kita pilih. Terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, bahwa hidup adalah pilihan. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi adalah hasil dari pilihan kita. Jikalau kemudian hidup itu cuma sekali, dan hidup itu adalah pilihan, lantas hidup seperti apa yang akan kita pilih? Demikian apa yang kami sampaikan, semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.